bagaimana kabarnya hari ini? Ini pertemuan kita yang keempat ya, karena kita hari ini akan membahas bab 4 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di Indonesia. Sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian siapa saja yang tidak masuk hari ini. Bentar, Ibu absen ya. Yang pertama, Salsabila Putri Nur Azhari, Muhammad Rajek Naraga Pinulung, Julia Kumala Asri Dakel, Ajeng Setiawati, Amanda Nur Habibah. Sepertinya hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang keterbatasan dan keunggulan antar ruang di Indonesia dan juga antar negara atau biasa kita sebut dengan internasional. Sekarang coba dibuka LKS-nya. Oh bukan, cetak aja ya yang dibuka. Halaman 135. Di situ ada bab tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan juga di ASEAN. Sebelum kita membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, ada yang punya gambaran tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang? Jadi, anak-anak, pada dasarnya setiap daerah itu memiliki ciri khas, memiliki keunggulan, memiliki potensinya masing-masing. Contoh, di Kalimantan Timur itu banyak batu bara, sedangkan di daerah Pekalongan itu terdapat batik. Lalu ada di daerah-daerah yang mana itu menghasilkan minyak bumi. Ada lagi di daerah Kalimantan Tengah itu juga penghasil minyak kelapa sawit. Jadi pada dasarnya setiap daerah itu memiliki perbedaan potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan sektor yang paling penting dalam roda perekonomian. Sektor ini merupakan sektor yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh produsen. Lalu, rumah tangga konsumen juga memiliki peran. Peran tersebut digunakan untuk suatu perusahaan menjalankan perusahaan tersebut. Yang pertama adalah sebagai konsumen. Jadi, sebagai konsumen, rumah tangga konsumen ini mengkonsumsi dan membeli barang dari perusahaan tersebut. Lalu, yang kedua adalah penyedia faktor produksi. Penyedia faktor produksi ini sangat penting bagi rumah tangga produsen. Karena kenapa? Produsen itu membutuhkan jasa untuk menjalankan perusahaannya, sehingga rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen itu tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga adalah faktor produksi alam. Faktor produksi alam ini adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk menunjang perusahaan melakukan kegiatan. Jadi di sini perusahaan juga bergantung dari apa yang dihasilkan oleh alam. Sehingga dengan adanya faktor alam tersebut juga dapat membuat perusahaan itu menjadi berkembang semakin baik. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen merupakan suatu kegiatan ekonomi di mana produsen ini berperan sebagai penyedia barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Jadi rumah tangga produsen ini seperti contohnya adalah perusahaan, lalu BUMN,
lalu BUMS, dan juga koperasi. Jadi mereka berperan dalam rumah tangga produsen, di mana mereka menyiapkan barang dan jasa untuk ditawarkan kepada konsumen. Contohnya, kita ketahui bahwasannya tadi kita sudah membahas kalau rumah tangga konsumen itu menyediakan alat-alat dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen membeli barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan mendapatkan upah, lalu gaji, dan juga sewa, dan juga laba yang akan diterima oleh rumah tangga konsumen. Dan yang memberikan hal tersebut adalah rumah tangga produsen. Contohnya, sebuah perusahaan tekstil, dia membutuhkan bahan-bahan seperti kain, lalu benang kain dan lain-lainnya. Dia membeli dari rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen mendapatkan laba dan juga mendapatkan upah dari rumah tangga produsen. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ada yang ditanyakan? Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini merupakan hal yang terpenting di dalam suatu roda perekonomian. Rumah tangga pemerintah ini memiliki 3 peran. Yang pertama, sebagai pengatur atau regulator dari perekonomian rumah tangga konsumen dan juga rumah tangga produsen. Lalu yang kedua adalah sebagai konsumen, dan yang ketiga sebagai produsen. Jadi rumah tangga pemerintah di sini perannya sangat kompleks ya anak-anak. Yang pertama, sebagai pengatur regulator dalam suatu negara. Jadi pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan di mana kebijakan tersebut dapat memberikan kebermanfaatan baik dari masyarakat maupun ke dalam perusahaan tersebut. Contohnya, pemberian besarnya pajak, lalu pembebasan untuk melakukan ekspor impor. Jadi hal-hal seperti itu dapat menunjang perusahaan untuk melakukan sebuah kegiatan perekonomian. Lalu yang kedua adalah konsumen. Jadi pemerintah juga sebagai konsumen bagi rumah tangga produsen. Jadi pemerintah itu melakukan konsumen seperti halnya di dalam suatu instansi. Dia membutuhkan alat tulis untuk kerja di kantornya. Jadi dia mengambil hal tersebut, mengambil kebutuhannya itu dari rumah tangga produsen. Sehingga peran pemerintah juga dapat dikatakan sebagai konsumen. Lalu yang ketiga adalah produsen. Ada banyak sekali perusahaan yang dimiliki oleh negara seperti contohnya PT Kereta Api Indonesia, lalu PLN, banyak sekali yang dimiliki oleh BUMN kita. Lalu yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini juga menunjang perekonomian di Indonesia karena adanya ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara A, negara contohnya Jepang, lalu dia mengekspor sepeda motor ke Indonesia, dan sebaliknya Indonesia mengekspor tekstil kepada Jepang. Jadi ada kerjasama antara negara Jepang dan negara Indonesia seperti itu ya. Itu adalah contoh dari rumah tangga luar negeri. Jadi peran pelaku ekonomi itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan juga rumah tangga luar negeri. Seperti itu ya anak. Kita akan menginjak materi yang kedua, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Ada yang tahu apa bedanya perdagangan antar daerah, antar pulau, atau dan antar negara antar negara? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi
Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Jadi, pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh antar daerah di Indonesia. Contohnya seperti tadi yang sudah Ibu berikan, yaitu yang pertama antara Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Di sini Pulau Jawa dan juga Pulau Kalimantan memiliki perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Jadi karena adanya kebutuhan terjadi perdagangan antar pulau. Contohnya tadi Pulau Jawa dia menghasilkan bahan-bahan seperti teh, lalu bahan makanan, padi dan lain-lainnya. Sedangkan di Pulau Kalimantan dia memiliki minyak kelapa sawit, batu bara dan lain-lainnya, sehingga mereka saling bertukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah tujuan dari adanya perdagangan antar daerah di Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Kenapa kok memperoleh keuntungan? Karena adanya dari hasil penjualan yang diberikan atau yang dibeli oleh pulau lain yang memiliki sumber daya alam lain sehingga saling membutuhkan tadi, itu seorang pedagang atau produsen ini mendapatkan keuntungan dari yang dijual tadi. Lalu yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Jadi apabila suatu daerah tersebut menjual barang dan jasa, pastinya daerah tersebut juga akan namanya terangkat, seperti contohnya batik yang terkenal pasti dari Pekalongan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari memperluas jangkauan pasar di Indonesia. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Yang selanjutnya adalah faktor pendorong dan manfaat adanya perdagangan antar pulau di Indonesia. Yang pertama adalah menyediakan alternatif produk-produk yang disediakan oleh suatu daerah tersebut. Jadi seorang konsumen itu bebas memilih produk apa saja yang ingin dibeli oleh konsumen tersebut, sehingga itu kayak seorang produsen itu bisa bertukar barang dan dia tidak harus membeli produk-produk yang dimiliki oleh daerahnya. Dan sekarang juga sudah dimudahkan oleh toko-toko online, sehingga seorang konsumen itu sangat mudah untuk berbelanja baik dari antar daerah dan juga antar negara di Indonesia. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Apabila pesanan itu bertambah karena luasnya jangkauan pasar di Indonesia, itu juga akan menyebabkan produktivitas pada suatu produk perusahaan tersebut jadi berkembang, jadi produktivitasnya meningkat. Jadi perusahaan tersebut dapat mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Lalu yang selanjutnya adalah memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk dia bekerja. Jadi apabila produktivitas meningkat, perusahaannya semakin besar, lapangan pekerjaan pun juga akan semakin. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup perdagangan antar negara di Indonesia. Yang pertama, ruang lingkupnya yaitu terjadi pertukaran atau perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain. Yang kedua adalah perpindahan modal melalui investasi asing. Lalu yang ketiga adalah perpindahan tenaga kerja. Yang keempat adalah perpindahan teknologi. Lalu yang kelima adalah penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan bahan pasar yang dibutuhkan oleh negara Indonesia maupun negara luar dan negara asing, sehingga terjadi perpindahan antara negara luar dan juga negara
negara Indonesia dengan negara asing. Seperti itu ya anak-anak. Dari sampai di sini ada yang ditanyakan atau belum paham? Silahkan ditanyakan. Jadi apabila semuanya sudah memahami, kita akan menginjak yang kedua, yaitu aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara itu ada dua. Yang pertama ada ekspor dan juga yang kedua adalah impor. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Barang-barang yang dijual ke luar negeri ini dibeli dengan mata uang asing seperti dolar, lalu nanti akan ditukarkan menjadi mata uang rupiah sebagai devisa negara dan akan digunakan untuk membiayai biaya dari impor. Seorang yang melakukan kegiatan ekspor biasanya disebut dengan eksportir. Yang kedua adalah importir. Importir adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Jadi barang-barang yang dibutuhkan dan tidak ada di Indonesia itu dibeli dari negara asing sehingga kebutuhan antar negara itu menjadi terpenuhi. Seperti contohnya Indonesia mengekspor barang-barang migas ke luar negeri, sedangkan luar negeri juga mengirimkan bahan-bahan elektronik seperti handphone dan lain-lainnya ke Indonesia. Seperti itu ya. Jadi aktivitas perdagangan antar negara itu ada dua, yaitu ekspor dan impor. Dan pelakunya ada eksportir dan juga importir. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Dalam melakukan ekspor, suatu perusahaan tidak dapat berjalan sendiri. Tentu adanya peran pemerintah dalam melakukan kegiatan perekonomian tersebut. Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen untuk melakukan ekspor atau untuk mengirimkan barang-barangnya ke luar negeri. Jadi kebijakan pemerintah di sini juga memberikan manfaat kepada perusahaan, seperti contohnya mempermudah perizinan untuk barang-barang ekspor, lalu memberikan kredit dengan bunga yang rendah. Jadi hal tersebut dapat membantu sebuah perusahaan untuk melakukan ekspor kepada perusahaan di luar negeri atau perusahaan asing. Lalu yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai rupiah. Bagi eksportir, menjaga kestabilan nilai rupiah itu sangat penting. Karena kenapa? Kestabilan rupiah di sini merupakan nilai tukar yang dilakukan oleh eksportir. Jadi laba yang dimiliki itu tergantung dari bagaimana jumlah rupiah terhadap dolar pada saat itu. Lalu yang membuat perjanjian dagang internasional. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu membeli barang-barang, alat-alat produksi seperti minyak bumi dan lain-lainnya itu dari Indonesia. Jadi terjadi perjanjian dagang antara Indonesia dengan perusahaan asing. Lalu yang keempat adalah meningkatkan promosi. Dalam rangka meningkatkan promosi ini, saat ini itu sudah sangat dipermudah dengan adanya platform-platform dari bisnis-bisnis online yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi karena sudah promosinya itu sudah luas dan ada beberapa platform online yang sudah mencakup mereka, jadi hal ini mempermudah eksportir untuk melakukan ekspor ke negara lain. Indonesia juga memiliki sebuah platform di mana ini digunakan untuk promosi tapi tidak online, yaitu Indonesia Trade Promotion Center, di mana kantor-kantor ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan promosi-promosi barang-barang yang akan dijajakannya kepada negara asing yang akan membeli produk-produk Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan antar negara.
Manfaat perdagangan antar negara ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan dari hasil ekspor dan impor yang dilakukan oleh negara Indonesia dan juga negara asing itu dapat menghasilkan laba dan keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga negara tersebut. Yang kedua adalah memperoleh barang-barang yang tidak dimiliki oleh suatu negara tersebut. Jadi negara-negara asing itu tidak selalu memiliki barang-barang dan jasa yang seperti dimiliki oleh negara Indonesia. Hal ini karena memiliki sumber daya alam yang berbeda. Karena kita negara tropis dan mungkin di negara lain juga tidak seperti itu, maka dari itu terjadi perbedaan sumber daya alam sehingga barang-barang yang dimiliki oleh negara-negara asing juga tidak sama seperti di negara Indonesia. Lalu yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Di era globalisasi ini, perdagangan atau menjalin persahabatan antar negara itu sangat penting karena hubungannya itu tidak hanya tentang ekonomi, tetapi juga dengan sosial maupun politik di Indonesia dan juga di negara asing. Lalu yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Keadaan pasar luar negeri ini mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu negara untuk membeli barang-barangnya di Indonesia. Apabila permintaan pada pasar dunia itu lebih tinggi daripada penawaran, maka harganya akan cenderung naik. Tetapi sebaliknya, apabila penawaran lebih tinggi daripada permintaan dalam pasar dunia tersebut, maka itu penawarannya akan cenderung turun, harganya akan cenderung turun. Jadi di sini keadaan pasar luar negeri itu menentukan seberapa banyak atau seberapa besar seorang eksportir akan melakukan ekspor terhadap negara tersebut. Yang kedua adalah keuletan eksportir dalam menangkap peluang pasar. Jadi seorang eksportir itu harus pintar-pintar dalam mencari peluang pasar di pasar dunia. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar dunia itu seorang eksportir akan mencarikan atau melengkapi. Jadi perusahaan di Indonesia sebelum melakukan eksportir, dia akan menangkap peluang-peluang pasar yang ada di pasar dunia. Lalu yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik di suatu negara. Karena hal ini mempengaruhi juga karena contoh Indonesia tidak bisa melakukan ekspor bahan makanan kepada Israel karena pada saat ini Israel sedang dalam genting-gentingnya. Jadi keadaan politik, ekonomi, dan sosial pada suatu negara itu mempengaruhi terjadinya. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri. Indonesia itu terkenal dengan jasanya yang dapat dibayar murah, sehingga banyak negara-negara asing yang membutuhkan jasa-jasa Indonesia, jasa-jasa orang Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri. Contohnya seperti TKI, lalu TKW yang bekerja di luar negeri, itu merupakan kebutuhan dalam bidang jasa yang dibutuhkan oleh luar negeri, sehingga Indonesia melakukan ekspor jasa terhadap pasar dunia tersebut. Yang kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang ketiga adalah adanya kemampuan dan perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki antar negara. Negara-negara yang sudah memiliki pengetahuan dan teknologi tinggi biasanya mereka akan cenderung negara yang maju, sedangkan negara yang berkembang biasanya memiliki pendidikan dan juga teknologi yang cenderung masih rendah. Lalu yang selanjutnya adalah adanya kelebihan produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri tersebut sudah berlebihan, maka seorang eksportir biasanya akan melakukan ekspor ke luar negeri.
agar suatu perusahaan tersebut juga tetap dapat mendapatkan keuntungan. Lalu transfer teknologi. Transfer teknologi ini memang saat ini Indonesia itu belum bisa untuk membuat teknologi yang canggih seperti negara-negara lain, sehingga masih perlu adanya impor dari negara-negara yang sudah memiliki teknologi yang maju, seperti contohnya gadget yang dikeluarkan dari Cina dan juga Jepang dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong adanya perdagangan antar negara. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di luar negeri. Indonesia itu terkenal dengan jasanya yang dapat dibayar murah, sehingga banyak negara-negara asing yang membutuhkan jasa-jasa Indonesia, jasa-jasa orang Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri. Contohnya seperti TKI lalu TKW yang bekerja di luar negeri, itu merupakan kebutuhan dalam bidang jasa yang dibutuhkan oleh luar negeri, sehingga Indonesia melakukan ekspor jasa terhadap pasar dunia tersebut. Yang kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Lalu yang ketiga adalah adanya kemampuan dan perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki antar negara. Negara-negara yang sudah memiliki pengetahuan dan teknologi tinggi biasanya mereka akan cenderung negara yang maju, sedangkan negara yang berkembang biasanya memiliki pendidikan dan juga teknologi yang cenderung masih rendah. Lalu yang selanjutnya adalah adanya kelebihan produk dalam negeri. Karena produk dalam negeri tersebut sudah berlebihan, maka seorang eksportir biasanya akan melakukan ekspor ke luar negeri agar suatu perusahaan tersebut juga tetap dapat mendapatkan keuntungan. Lalu adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan iklim, dan lain-lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan terjadi dari negara-negara lain. Lalu yang terakhir adalah terjadinya era globalisasi, sehingga tidak dapat satu negara pun di Indonesia yang hidup sendiri. Jadi memang Indonesia itu masih bergantung dengan negara lain, di mana hal ini juga disebutkan ada teorinya ya anak-anak, yaitu teori dependensi, di mana negara-negara berkembang itu tidak akan bisa hidup sendiri, dia akan selalu membutuhkan bantuan dari negara lain, sehingga perlu menjalin kerjasama baik dari bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi dari paparan tersebut ada perbedaan perdagangan antar pulau dengan perbedaan perdagangan antar negara. Yang pertama yaitu peluang perdagangan yang lebih luas. Apabila antar pulau itu hanya mencakup wilayah Indonesia saja, sehingga itu pasarnya kurang luas. Apabila peluang perdagangan antar negara itu dia memiliki pasar yang luas, yaitu pasar dunia, sehingga seorang eksportir itu dapat menguasai pasar dunia. Yang kedua adalah adanya kedaulatan negara, di mana dalam proses perdagangan antar negara itu kedaulatan negara juga sangat mempengaruhi bagaimana aliran barang tersebut dapat ditukarkan kepada negara lain. Itu yang mengatur hal tersebut adalah kebijakan dari negara tersebut. Yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Dalam hal ini, dalam penggunaan kurs tukar ini, negara-negara tersebut menjalankan perdagangan tersebut dengan kurs tukar nilai masing-masing, sehingga hal tersebut juga dapat memberikan kelancaran terhadap proses ekspor dan impor yang dilakukan oleh antar negara. Sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan? Hari ini kita hanya akan membahas dua, yaitu tentang keterbatasan dan keunggulan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, dan juga perdagangan antar daerah, antar pulau, dan juga
internasional atau antar negara. Jika tidak ada pertanyaan, untuk memberikan semangat kita pada hari ini dan membangkitkan semangat kita, Ibu mempunyai media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini sangat sangat seru karena kita akan bermain peran. Nah, nih, Bu memiliki sebuah kertas, di mana kertas ini berisi tentang skenario yang harus kalian jalankan untuk materi pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bermain peran. Ada yang ingin menjadi eksportir atau importir? Kita bagi rata ya. Jadi di sini kita akan membagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Yang terakhir 5 di sebelah sana. 5 orang. Jadi kita sudah punya 5 orang kelompok. Di sini Ibu akan membagikan kepada kalian. Ini adalah skenario di mana kalian harus menjalankan peran-peran kalian di dalam materi ini, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Nah, di dalam menjalankan presentasi skenario ini, Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk membagi peran. Apa terlalu lama? 5 menit aja ya, 5 menit untuk membagi peran. Kalian ada yang menjadi eksportir dan juga menjadi importir. Ada yang menjadi seorang pedagang dan juga ada yang seorang konsumen. Silakan dibagi. Bagi kelompok yang sudah siap, silakan untuk langsung maju ke depan. Dari hasil yang sudah kalian paparkan tadi tentang peran itu sangat bagus dan sangat menarik. Ibu sangat suka, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi setelah ini sebelum kita menutup, Ibu akan memberikan sedikit refleksi agar agar anak-anakku semuanya juga tetap ingat terhadap materi yang diberikan pada hari ini. Jadi Ibu akan membagikan 1 lembar kertas RKPD. Silakan untuk dikerjakan selama 10 menit. Ini soalnya gampang-gampang dan kalian bisa mengerjakannya dengan cepat karena tadi sudah Ibu jelaskan. Kita hanya akan melakukan refleksi saja ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan waktu jam istirahat, kita akhiri materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga memberikan kebermanfaatan bagi anak-anakku sekalian dan tetap semangat untuk selalu belajar dan menjadi lebih baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.